Di situasi kayak gini, kita harus jadi orang yang bijak. See the bright side even from the worst things. Kita harus jadi orang yang bisa ngelihat sisi positif bahkan dari hal-hal terburuk sekalipun. Sejak Januari 2020 kemarin, Cina dibuat geger karena meningkatnya penyakit pneumonia akibat virus yang gak diketahui. Tanggal 11 Januari, Cina ngumumin kematian pertama akibat virus baru ini. Sejak saat itu, jumlah korban di China terus meningkat drastis. Selang beberapa hari kemudian, WHO ngelaporin ada kasus yang sama terjadi di Thailand dan Jepang. WHO nyebut virus ini bernama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang kita kenal dengan Corona. Awal Februari virus baru ini benar-benar jadi momok dunia, soalnya penyebarannya cepat banget dan udah nyampe Eropa. Indonesia sendiri nggak luput dari wabah ini. Masuk bulan Maret, Indonesia akhirnya kena juga imbas dari Corona. Penyebaran virus baru ini cepat dan masif karena penyebarannya bisa dari interaksi fisik langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan perkumpulan banyak orang dilarang dulu buat sementara waktu. Pertandingan olahraga sampai ada yang gagal juara, event music sampai ibadah bersama ditunda dulu. Nggak heran kalau situasi ini bikin sosial dan ekonomi kacau. Physical distancing diterapin hampir di semua negara. Orang-orang disuruh tinggal di rumah aja. Tapi kita nggak boleh terlalu desperate sama musibah ini. Ada sisi positifnya kok. Pertama tentu aja dari segi lingkungan. The world is resting. Kalau kita ngerasa prihatin ngelihat gimana bumi ini disiksa sama limbah, polusi, dan sampah selama ini, setidaknya ini adalah momen bagi bumi kita buat istirahat sejenak. Sejak physical distancing dilakuin, lihat deh bersihnya udara Jakarta. Nggak banyak polusi, nggak banyak kemacetan. Burung-burung juga udah berani keluar. Kita nggak boleh egois guys. Bumi ini bukan cuma punya kita. Jadi let the world resting for a while. Kasih bumi kita buat istirahat bentar. Kasih ruang buat makhluk-makhluk lain buat nikmatin bumi ini sejenak. Gantian dulu. Nanti juga kalau udah kelar wabah ini, udara juga kan jadi lebih seger, bumi lebih hijau, lingkungan lebih bersih, dan kita juga yang senang kan ujung-ujungnya. Dari segi manusianya juga, banyak orang yang dirugiin dari physical distancing ini, terutama mereka yang penghasilannya harian ya. Mereka nggak keluar kerja, ya berarti nggak makan. Di sisi lain, disinilah kepekaan sosial manusia ditunjukin. Saling ngebantu, galang donasi, campaign-campaign positif. Jujur gue senyum senang ngelihat hal-hal beginian. This is positive man. Gimana orang yang punya nama di publik galang dana sampai miliaran buat bantu yang ngebutuhin. Gimana orang berbondong-bondong daftar jadi relawan buat perangin musuh bersama ini. Jarang-jarang kan kita lihat kayak ginian. Di sini yang kelihatan adalah persatuan kita. Terlebih di Indonesia ya. 3 tahun belakangan ini kan ya tahu sendiri lah ya gimana kita terpecah. Tapi di momen kayak gini tuh semakin banyak yang gue lihat tuh ngesampingin perbedaan-perbedaan gituannya. We are facing the common enemy gitu. Nggak ada waktu buat saling sikut sekarang mah. Kita ngadepin musuh yang sama. Dan gue kangen ngelihat hal-hal yang kayak ginian. Ya walaupun masih ada kisruh-kisruh dikit ya perdebatan tentang kebijakan dan lain-lain di tingkat elit, tapi let's assume that all they want is the best for us, gitu ya. Selain itu, anjuran buat stay di rumah aja juga bakalan ngebangun suasana yang intimate di lingkungan keluarga. Gue kemarin ngobrol sama anak gue Aska, umur 14 tahun, sampai jam 2 pagi. Really? Yes, sampai jam setengah 3 pagi. Bener Bang. Di ruang makan. He's talking about his life. Dia ngobrolin tentang dia mau apa nanti, sekolahnya dia ngomongin apa. Which never happened before. Indeed. Never happened before. Mereka yang biasanya sibuk seharian kerja pas pulang udah capek, anaknya juga seharian sekolah pas pulang tambah tugas, malamnya ya capek-capek juga. Mereka jarang punya quality time buat ngobrol bareng, cerita bareng, bahkan makan malam bareng aja kayaknya jarang-jarang. Nah, momentum ini tuh bikin hubungan antar anggota keluarga makin erat, soalnya kan punya banyak waktu buat ngelakuin hal-hal bareng. This is what you guys need ya, dear teman-teman yang orang tuanya super-super sibuk. Terakhir buat kita pribadi ya, we have a lot,
a lot of time to try something new. Aktivitas di luar rumah kan dikurangin ya. Terus di rumah kita ngapain? Ya kita manfaatin buat ngelakuin hal-hal yang baru lah. Akses internet untungnya nggak ditutup ya. Jadi kita bisa dapat insight baru. Buka YouTube, nonton acara-acara masak, ya nggak apa-apa dicoba. Buat yang senang foto-foto, tonton hal-hal tentang fotografi, tutorial-tutorial fotografi. Siapa tahu bisa jadi hobi baru yang berdampak positif kan? Bahkan gue sendiri nonton YouTube, ya cari tahu tentang YouTube, akhirnya berani ngebuka channel baru ini. Makanya subscribe ya, biar gue lebih semangat ngasih video-video menarik buat kalian. Terakhir, gue mau jadi ala ustadz dikit, kalian jangan pada muntah ya. Momen ini tuh bikin kita sadar gitu. Tuhan tuh bisa gampang banget buat bikin kita kayak gini. Cuman perkara barang sekecil virus yang dilihat mata aja kagak bisa, saking kecilnya, itu aja bisa bikin bisnis lo hancur, senang-senang lo hancur, yang lo rencanain kagak jadi, dan banyak kerugian-kerugian lain. Tuhan tuh cuma nyiptain barang sekecil ini aja udah bikin kita kayak gini. Coba deh lo renungin. Semoga setelah wabah ini selesai, setelah wabah ini kelar, kita bisa jadi a better person, a better people, a wiser people. Kita bisa lebih bersyukur tentang apa-apa yang kita punya, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakuin, dan lain-lain. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bisa nambah semangat teman-teman pas situasi kayak gini ya. Stop terpaku sama hal-hal negatifnya. Let's look at sisi positifnya. Abis wabah ini, semoga kita bisa jadi orang yang lebih bijak. Sekian dari gue, jangan lupa komen di bawah hal positif apa aja yang kalian lakuin selama physical distancing ini, selama lo di rumah aja. Subscribe channel ini biar gue lebih semangat lagi bikin video-video positif buat kalian. Share ke teman-teman kalian juga. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Sorry kalau ada salah-salah kata, and see you on the next video.